Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kembali saya berbagi pengetahuan mengenai trilogi jalan hidup yang bermartabat. Tema ini saya ambil dari pemikiran Ide Pranda Made Sidemen di Sanur yang tertuang dalam Geguritan Selampah Laku. Ide Pranda Made Sidemen berasal dari Griya Taman Sari Sanur. Lahir tahun 1878 dan lebar tahun 1984. Geguritan Selampah Laku ini berbentuk geguritan sekar alit, ya, atau geguritan atau sekar alit, ya. Bahasanya Bali Kepara. Pendeta dan sastrawan Bali abad ke-20, ya. Beliau dikenal sebagai sastrawan, seniman, pendeta abad 20. Karya-karya beliau antara lain Siwagama, Kekawin Chandra Bhairawa, Kekawin Caya Dijaya, Kekawin Singa Langya Le, Kekawin Kalpa Sengara, Kidung Picerana, Kidung Rangsang, dan Geguritan Selampah Laku yang saya akan bahas berikut ini. Apa yang dimaksud dengan selampah laku? Bahwa selampah laku menegaskan kepada kita bahwa hidup ini hanya selampah, bahwa hidup ini menjalani takdir, bahwa hidup ini adalah hasil karma wasana kita. Itu yang pertama. Jadi selampah laku, mengikuti takdir. Takdir dari siapa? Dari Tuhan. Takdir atas dasar apa? Atas dasar tanaman-tanaman dari perbuatan kita. Yang kedua, jika hidup tidak berguna, kata beliau, kita hanya menambah sesaknya penduduk saja, pengeresek jagat. Kalau hidup kita tidak berguna untuk keluarga, untuk nusa, untuk bangsa, maka kita ini hanya menjadi beban. Itu yang disebut dengan pangeresek jagat. Makanya beliau memberi pesan moral kepada kita semua. Isi hidup ini dengan laku agar berguna. Jadi belajar sastra, belajar agama, belajar pengetahuan umum, bukan hanya dihafal, ya, tetapi dilaksanakan, digunakan sebagai sesuluh untuk laku. Mengembara seperti burung terbang untuk membangun kualitas diri dan peradaban batin. Jadi hidup ini senantiasa ibarat burung, ya, terbang kemana-mana, terbang tinggi. Untuk apa? Burung itu terbang untuk melatih kekuatan fisik, tetapi juga untuk menambah pengetahuan bahwa
Pohon satu berbeda dengan pohon lain, buah satu berbeda dengan buah lain. Dan tentu menambah peradaban batin. Trilogi kebajikan hidup Randa Made dituangkan dalam 3 hal penting. Yang pertama, meyase lacur. Yang kedua, nandurin karang awa. Dan yang ketiga, maguna dusun. Jadi geguritan selampah laku itu mengandung 3 hal penting. Sekali lagi, meyase lacur, nandurin karang awa, dan maguna dusun. Mari kita dengarkan, para pemirsa, bagaimana geguritan selampah laku itu. Ngelah panas Raja Idap beli
Artinya, ya, kalau kita memiliki anak raja putra, apalagi menjadi pemimpin, bupati, gubernur, menteri, presiden, jadi berguna, pejabat, naik turun disambut, pergi pun ditandu, raja-raja dulu ditandu. Ya, kalau kita punya hal seperti itu. Tapi kalau tidak, nah ini nasihat beliau. Kakanda sekarang berkehendak membiasakan diri hidup miskin. Tidak memiliki lahan sawah, lahan tubuh karang awake ditanami. Jadi tubuh diri kita ditanami dengan pengetahuan, ya, dan ditanami dengan pengalaman hidup, ditanami dengan berbagai cara agar kita memiliki kesempurnaan batin. Guna dusun yang berlaku di desa-desa. Jadi agar kita dapat bermanfaat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, apa yang dapat kita petik dari konsep meyaselacur? Yang pertama, kita harus membiasakan diri hidup hemat dan bersahaja. Bukan berarti kita ini dilarang kaya. Boleh kaya asal diperoleh dengan cara yang benar. Tetapi juga kita diwajibkan belajar hemat. Belajar hidup bersahaja. Yang kedua, meyaselacur juga dapat diartikan dengan mampu mensyukuri segala yang dimiliki. Astung kare titiang poleh rejeki, astung kare titiang sampun meresidaya, asapuniki. Jadi selalu hidup bersyukur. Kalau Anda bisa itu, Anda sesungguhnya sudah belajar meyaselacur. Karena dengan begitu kita dihindari oleh sifat-sifat loba, tamak, dan matsarya. Iriati. Bahasa milenialnya SMS. Ya? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya? Jadi meyaselacur. Yang keempat, mampu mengembangkan empati, simpati, kemanusiaan. Ini penting, meyaselacur. Kengken irago bisa merasa lacur. Ketika orang tidak makan 3 kali dalam sehari karena memang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Res bayu, angan nepuin timpal gitu. Nih, salah satu yang disebut meyaselacur. Yang timpal siksigan ngeling. Kengken jaran pangirago bisa ngerasain. Itu meyaselacur. Menjauhkan dari sifat sombong dan angkuh ketika mendapatkan kekayaan yang berlebih. Ada rezeki, ada kedudukan, pada saat kita tidak boleh sombong. Ya, tahan diri. Ya,
Jangan nyengenget aja saro melem dari rajo. Ya. Ini yang disebut mata pelacur. Dengengkek gitu, menjalan nyengenget gitu. Jelijih sing tepuk meseron berarti ulian nyengenget. Yang keenam, secara praktek hidup bersahaja adalah hidup hemat dan tidak berpoya-poya. Semua itu tadi dengan bahasa singkat, tidak hemat dan berpoya-poya. Sekali sebulan makan di restoran sama keluarga boleh, tapi jangan tiap hari, ya, sampai nggak masak-masak di rumah. Itu kan berpoya-poya namanya. Walaupun kita punya, tidak baik. Belajar metapa lacur. Yang kedua, nanurin karang awa. Ajarannya luar biasa. Membangun kualitas diri. Tanami diri dengan pengetahuan dan keterampilan. Knowledge and skill. Orang tidak cukup hanya pengetahuan saja, tapi juga berketerampilan. Ya, terampil saja tanpa pengetahuan juga tidak cukup. Jadi keduanya harus paralel untuk ditingkatkan. Pembelajaran seumur hidup, itu sebabnya disebut taki-takining sewake guna widya. Nanurin karang awa. Tidak hanya cukup begitu tamat kuliah, selesai belajar, sinep buku, jangan dikatung. Tidak. Setiap saat kita membutuhkan untuk mengupdate diri kita. Untuk senantiasa membaca, senantiasa bergaul, senantiasa mencari pengalaman hidup. Karena itu sesungguhnya guru utama. Jadi, apa yang disampaikan oleh ide Peranda Madesi Demen adalah takining sewa ke Gunung Widya. Belajar terus menerus sampai ajal menjemput diri kita. Kekawin niti sastra. Di ayat 4 sloka 1 menyebutkan, saat masih muda pelajarilah pengetahuan yang berguna, guna widya, sebagai bekal menuju Greasta. Ya, saat kita masih belajar pengetahuan, kuliah, sekolah, pelajari untuk apa? Untuk menuju Greasta. Setelah berumah tangga, belajarlah cara membina rumah tangga. Membina rumah tangga juga belajar. Tidak ada orang yang pintar tiba-tiba membina rumah tangga. Tentu berkaitan dengan kebutuhan lahir batin dan mendidik anak. Wah, semakin kompleks pelajaran. Itulah sebabnya kenapa dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Setelah berusia setengah umur, tengahing ayuse, berpeganglah pada ajaran-ajaran agama sang wacana gegontong. Dalam tradisi Bali sudah suwun nyalo ayah-ayahan. Di Banjar nih ke di desa suwun nyalo ayah-ayahan sampun sunul ken ipiana. Mulai metaki-taki, nyemak, sastra, melajah, nguyeng gento, ya, macam-macam. Pahami mulai yang sederhana sampai hal yang paling baik. Selanjutnya
Tentu meninggalkan atman dari tubuh. Pelajarilah sebagai bekal menjemput kematian. Patilareng, atmeng, tanu. Mati nika bagi orang-orang yang perannya juga patut disiapkan dari sekarang. Karena kita semua pasti akan mati. Mengapa? Karena kita hidup. Kita pasti akan mati karena kita lahir. San anu darsana. Ya, jalma meritiu. Selesai urusan. Karena itu siklusnya, maka ketika saatnya seperti saya, manula, mulai harusnya belajar mengenai gimana orang mati baik. Belajar, walaupun belum tentu akan mati atau entah kapan akan mati, tapi paling tidak ide Pranda mengajarkan kepada kita semua agar pada saatnya, pada usia tertentu kita mulai belajar tentang mati. Ya, kalau di filsafat ada ilmu eskatologi, ilmu yang mempelajari kehidupan setelah kematian. Para pemirsa yang budiman, ajaran ketiga dari hidup Pranda Madesideman adalah megumi dusun. Menjadikan diri bermanfaat bagi masyarakat. Duag, tapi nuag-nuag. Sing ada nak ngangwa. Sugih, tapi sing taen rungukeun tetangga. Dak ada gunanya hidup ini. Beliau mengajarkan kepada kita semua umat sedharma bahwa menjadilah manusia yang berguna bagi keluarga, bagi lingkungan masyarakat yang lebih luas, dan bagi bangsa dan negara. Proses nanuren karang awak bertujuan menjadi manusia yang berguna tadi. Melalui apa kita berkontribusi kepada masyarakat? Satu, melalui widya, pengetahuan dan keterampilan. Saya di usia-usia seperti ini sekarang mulai berbagi pengetahuan tentang ini melalui konten Yuda Triguna Channel ini. Saya ingin hidup saya dan sisa-sisa hidup saya berguna bagi banyak orang. Bukan bagi anak dan keluarga saja, tetapi bagi semua orang yang memang membutuhkan pengetahuan tentang ini. Salah satu jalan, widya. Berbagi pengetahuan. Guna, tadi widya, sekarang guna. Guna itu sikap, karakter, dan perilaku baik. Semakin tua Cokordo, semakin tua Gung Haji, ya, kita sebaiknya mengurangi mencari musuh. Teman sebaya di desa sudah pada nggak ada. Baik karena mendahului kita, atau karena sudah sakit-sakitan. Kita berkurang udah teman. Di kantor sebagian sudah pensiun. Ya, karena usianya nggak jadi profesor 65. Sebagian sudah pensiun. Sebagian mendahului kita. Jadi teman-teman yang sebaya kita, yang connect dengan pikiran kita, semakin hari semakin berkurang. Kalau kita mencari musuh lagi, kita mengurangi teman. Oleh karena itu, belajarlah hidup ini bersikap
baik, positif. Belajarlah hidup ini diisi dengan karakter-karakter hidup yang lebih baik. Tentu berperilaku baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, arta. Widya, guna, arta. Kekayaan dalam wujud bala. Relasi. Hari ini adik-adik semua bisa datang. Kenapa? Karena saya punya relasi. Pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dipelihara ketika dibutuhkan, tapi dilupakan ketika tidak dibutuhkan. Nasihat penting dari itu Pranamade. Kose, materi, modal. Ini disebut modal ekonomi materi. Ya, kita biasakan berbagi. Walaupun sedikit, tetap ada jiwa-jiwa berbagi. Tumbuh kembangkan itu semua. Dan yang terakhir, kedudukan, jabatan, profesi, status sosial, atau modal simbolik juga harus kita jaga dan kembangkan. Para pemirsa yang budiman, 3 hal penting ini menjadi hal yang sangat berguna menurut saya untuk kita camkan, untuk kita pedomani. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa pesan sesuluh penting dari konten hari ini adalah Ide Pranamade Sideman adalah tokoh multi talenta. Beliau seorang seniman, beliau seorang sastrawan, beliau seorang wiku yang matang pengetahuan spiritualnya. Beliau seorang seniman, ya, arsitek juga. Geguritan selampah laku adalah sebuah etika atau sesuluh agar kita semua bisa belajar tentang maya selacur, agar kita bisa menyemangati nilai-nilai nandurin karang awah, dan tentu bisa megumi dusun hidup berguna dalam masyarakat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.